Om Swastiastu. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajar matematika bersama Bu Guru Arisma. Hari ini kita akan mempelajari tentang penaksiran hasil operasi hitung bilangan desimal. Anak-anak, simak baik-baik ya penjelasan Bu Guru. Anak-anak, sebelum kita menaksir hasil operasi hitung bilangan desimal, mari kita mempelajari peraturan pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Untuk desimal, kita gunakan aturan bilangan ke satuan terdekat. Jika persepuluhan, yaitu satu angka di belakang koma, kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0, satuan tetap. Peraturan yang kedua, jika per 10 atau satu angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas bertambah satu satuan. Artinya satuannya bertambah. Contoh 5,2. Satu angka di belakang koma yaitu 2, di mana 2 kurang dari 5, artinya 5,2 dibulatkan ke bawah dan hasilnya adalah 5. 9,6. Satu angka di belakang koma yaitu 6 lebih dari 5, maka 9,6 dibulatkan ke atas, hasilnya adalah 10. 4,5. Satu angka di belakang koma yaitu 5 sama dengan 5. Berarti peraturan pembulatannya adalah jika satu angka di belakang koma lebih atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi 4,5 dibulatkan ke atas dan hasilnya adalah 5. Contoh lagi 7,3. Satu angka di belakang koma adalah 3, jadi dibulatkan ke bawah, hasilnya adalah 7. Kita lanjut dengan contoh soal berikutnya. Menaksir hasil operasi hitung bilangan desimal. Soal: taksirlah jumlah dari bilangan-bilangan desimal berikut ke satuan terdekat. Contoh 125,5 ditambah 45,7. Yang pertama, kita harus membulatkan bilangan desimal 125,5. Satu angka di belakang koma. Lihat tanda panah Bu Guru yang bergerak. Ini dia satu angka di belakang koma. Sama dengan 5, berarti dibulatkan ke atas sehingga menjadi satuannya bertambah, yaitu 126. Hasil pembulatannya 126. 45. Kemudian 45,7. Satu angka di belakang koma. Nilainya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, satuannya menjadi bertambah. Jadi hasil 45,7 jika dibulatkan ke satuan terdekat itu hasilnya adalah 46. Kemudian kita akan jumlahkan 126 dijumlahkan dengan 46, hasilnya adalah 172. Anak-anak bisa menggunakan cara hitung susun. 126 ditambah dengan 46. Untuk cara hitung susun, anak-anak ingat kembali letak bilangan yaitu 126. Ini 1 artinya adalah ratusan, kemudian 2 adalah puluhan, 6-nya adalah satuan. Itu juga 46, 4 ini 4 sebagai puluhan, lurus ya. Puluhan dengan puluhan diluruskan, kemudian satuan dengan satuan diluruskan. Kemudian kita jumlahkan. Yang pertama kita mulai menjumlahkan 6 ditambah 6, hasilnya adalah 12.
Untuk puluhan dari 12 kita simpan di puluhan, sedangkan satuannya kita tulis di hasil penjumlahannya. Kemudian puluhan semua kita jumlahkan, 1 ditambah 2 adalah 3, 3 tambah 4 adalah 7. Kemudian 1 ditambah 0 adalah 1. Jawabannya adalah 172. Hasil penaksiran jumlah dari bilangan-bilangan desimal ke satuan terdekat untuk nomor 1, jawabannya adalah 172. Caranya anak-anak seperti tadi ya, 125 anak-anak bulatkan dulu. Begitu juga dengan 45,7 anak-anak bulatkan dulu, baru anak-anak hitung. Cara menghitungnya adalah dengan cara hitung susun. Anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 2. Taksirlah selisih dari bilangan-bilangan desimal berikut ke satuan terdekat. 339,6 dikurangi dengan 124,2. Caranya adalah kita harus membulatkan bilangan desimal yang pertama, yaitu 339,6. Anak-anak lihat satu angka di belakang koma, yaitu angka 6. Angka 6 kan lebih dari 5, jadi dibulatkan ke atas sehingga satuannya bertambah. 339 menjadi 340. Berikutnya kita akan membulatkan 124,2. Lihat satu angka di belakang koma, yaitu angka 2. Angka 2 ini kurang dari 5, artinya dibulatkan ke bawah, satuan tetap. 124,2 akan menjadi 124. Hasil yang dikurangi, hasil pengurangan 340 dikurangi dengan 124 adalah 216. Caranya adalah kita menggunakan cara hitung susun. 340 dikurangi dengan 124. Karena 0 tidak bisa dikurangi 4, kita mengambil dari puluhan ya di depannya, yaitu 1 puluhan, yang tersisa adalah 3 puluhan. Puluhan 4 puluhannya 10-nya kita bawa ke satuannya, ditambahkan dengan satuan sehingga satuannya menjadi 10, dan sebelumnya dari sini adalah 4 puluhan, sekarang hanya menjadi 3 puluhan. Baru kita bisa menguranginya, yaitu 10 dikurang 4 hasilnya adalah 6, 3 dikurang 2 hasilnya 1, kemudian 3 dikurang 1 hasilnya 1, 3 dikurang 1 hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah 216. Itu caranya anak-anak. Pertama kita bulatkan dulu satu persatu, kemudian anak-anak hitung dengan cara hitung susun. Kita lanjut ke soal nomor 3. Taksirlah hasil kali dari bilangan-bilangan desimal berikut ke satuan terdekat. 43,2 dikali 22,5. Caranya sama seperti tadi ya, kita bulatkan dulu bilangan desimal ini. Satu angka di belakang koma, yaitu angka 2, kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, jadi satuannya tetap, jawabannya 43. Kemudian kita akan bulatkan 22,5. Lihat satu angka di belakang koma, ini angkanya 5. Jika sama atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, satuan menjadi bertambah. Jawabannya adalah 23. 43,2 dibulatkan ke bawah menjadi 43. 22,5 dibulatkan ke atas menjadi 23. Hasil perkaliannya adalah 989. Caranya kita menggunakan perkalian susun. Langkah pertama,
3 dulu dikalikan 3, satuan dikalikan satuan. Jawabannya 9. Kemudian ini 4 sebagai puluhan dikalikan dengan 3 satuan. Hasilnya adalah 12. Langkah selanjutnya adalah 3 dikalikan 2. Karena dikalikan dengan puluhan, jadi hasilnya diletakkan lurus dengan puluhan. Jadi 2 kali 3, 6. Jawabannya ditaruh diluruskan dengan puluhan, letak puluhan karena dikali dengan puluhan ya. Dan 4 dikali 2 hasilnya 8. Kemudian hasil kedua perkalian ini kita jumlahkan, 9 kita turunkan karena tidak ada yang ditambahkan dengan 9. Kemudian 2 ditambah 6 adalah 8. 1 ditambah 8 adalah 9. Jadi jawabannya 989. Anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Taksirlah hasil bagi dari bilangan-bilangan desimal berikut ke satuan terdekat. Contoh soal 72,4 dibagi dengan 7,7. 72,4 dibulatkan ke bawah karena satu angka di belakang koma kurang dari 5, sehingga 72,4 itu hasilnya adalah 72. Kemudian 7,7 kita bulatkan ke atas sebab satu angka di belakang koma lebih dari 5, sehingga hasilnya adalah 7,7 dibulatkan ke atas, jawabannya adalah 8. 72 dibagi 8 adalah 9. Contoh soal lagi 1. 172,3 kita bulatkan ke bawah karena satu angka di belakang koma kurang dari 5. Satuannya tetap, berarti jawabannya 172. 3,7, 7 berarti lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas, 3,7 menjadi 4. 172 dibagi 4, jawabannya adalah 43. Kita dapat menemukan jawabannya dengan proses pembagian japit anak-anak. 172 kita bagi 4. Pertama, anak-anak cari perkalian 4 di sini ya, letakkan di sini yang hasilnya nanti mendekati 17, yaitu adalah 4 anak-anak. Jika anak-anak 4 dikalikan 4, maka hasilnya adalah 16. Anak-anak letakkan lurus dengan 17. Itu kita kurangi, kemudian 7 kita kurang 1. 6 adalah 1, kemudian kita turunkan 2-nya. Nah, sekarang anak-anak kembali lagi, carilah perkalian 4 yang nantinya sama hasilnya dengan mendekati 12 atau sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah 3. Anak-anak, 3 dikali 4, 12. Kita taruh hasilnya lurus dengan 12. Kita kurangi dan tersisa 0. Berarti jawabannya 172 dibagi 4 adalah 43. Anak-anak, untuk hari ini sekian dulu ya video dari Bu Guru, dan ingat tonton lagi ya video-video Bu Guru selanjutnya agar anak-anak lebih mudah memahami pelajaran matematika dan tentunya lebih menyenangkan. Om Santi 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 Om.